Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggi Yusriana, NIM 23151 dari Program Studi Pendidikan Biologi tahun masuk 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan atau perencanaan wirausaha. Di sini saya mengambil bisnis plan mengenai healthy food. Baik, langsung saja kepada intinya. Yang pertama, mengenai latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. Jadi, di era new normal saat ini, para wirausahawan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen. Jenis usaha kuliner ini terus mengalami perubahan atau perkembangan seiring dengan berjalannya waktu atau tren. Akan tetapi, jika usaha yang kita kembangkan hanya mengikuti tren yang ada di satu waktu, maka usaha kita tidak akan selamanya bertahan lama. Maka dari itu, saya merencanakan akan membuat sebuah jenis makanan yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kesehatan mahasiswa. Dengan pangsa pasar yaitu mahasiswa, maka saya memiliki ide pendirian usaha kuliner yang sehat. Di sini tujuan saya memilih mengenai healthy food dikarenakan kita ketahui di daerah perkuliahan atau di daerah sekitar universitas tentunya banyak di situ dihuni oleh mahasiswa. Nah, kita ketahui tak jarang di daerah-daerah tersebut banyak makanan yang bisa dikatakan fast food. Contohnya seperti fried chicken, kemudian ada burger, dan lain-lainnya. Nah, itu dikatakan fast food karena langsung saji atau siap saji, sehingga belum tentu kesehatannya terjamin oleh mahasiswa. Sehingga ide ini muncul ketika kesehatan mahasiswa tidak diperhatikan lagi, sehingga saya memiliki ide usaha mengenai healthy food, yaitu makanan sehat. Usaha yang saya jalankan merupakan sebuah usaha yang mungkin bisa menjadi peluang bagi setiap individu lain untuk masa yang akan datang. Saat ini kami mencoba menawarkan produk makanan yang akan dibuat di lingkungan kampus. Sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru, inovasi makanan dengan nutrisi tinggi, gizi seimbang, dan kalori rendah menjadi menu utama yang bisa menjadi pertimbangan mereka. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka saya membuat proposal pendirian usaha mengenai healthy food atau makanan sehat. Visi, misi, dan tujuan usaha. Mengenai visi saya, yaitu menjadikan healthy food sebagai tempat makanan yang mengutamakan cita rasa tetap dan mengedepankan inovasi di sektor makanan. Kemudian misi saya yaitu yang pertama, membuat inovasi di sektor makanan yang menjadikan masakan tradisional menjadi makanan dengan rendah kalori dan menjadi masakan hidangan utama dan diminati oleh kalangan mahasiswa. Yang kedua yaitu memasarkan produk di media sosial dan di beberapa tempat di dekat kampus. Yang ketiga yaitu menyiapkan dan menyediakan beberapa outlet healthy food di beberapa tempat ramai di sekitaran kampus. Kemudian menciptakan suasana penjualan healthy food yang nyaman, enak, dan diminati anak muda sekarang. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas demi berlangsungnya usaha yang sukses. Tujuan usaha yang pertama yaitu mengembangkan produk yang lebih inovatif agar lebih digemari masyarakat, khususnya bagi yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua yaitu merintis wirausaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan tersebut menjadi menu utama sebagai makanan berdaya saing tinggi. Kemudian menumbuhkan jiwa entrepreneur dengan kemandirian kerja, memperoleh profit, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan wirausaha dalam melakukan kegiatan, dan mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha.
Di sini ada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu kita memiliki rasanya enak dan unik, dapat disukai oleh semua kalangan mahasiswa, harga terjangkau oleh semua kalangan mahasiswa, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Yang kedua yaitu mengenai weakness atau kelemahan, yaitu tidak tahan lama karena bahan baku yang tidak stabil. Dan yang ketiga yaitu opportunis atau peluangnya. Penjualan healthy food memiliki peluang yang cukup besar karena masih jarang ditemui sebagai menu utama. Kemudian memiliki cita rasa yang semakin enak dengan nutrisi yang tinggi, gizi seimbang, dan kalori rendah. Dan yang keempat mengenai threat atau ancaman. Di sini yaitu memungkinkan pihak lain mencuri konsep dan resep ataupun ide yang telah dikembangkan. Kemudian harga bahan baku yang bisa naik dan menyebabkan kenaikan harga produk sehingga dapat terjadi pengurangan jumlah pembeli atau konsumen. Strategi perusahaan di sini saya memiliki 2 strategi. Yang pertama yaitu online, yaitu melakukan pemasaran iklan di website dan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua yaitu offline, yaitu menyebarkan brosur, pamflet, dan spanduk yang dipasang di beberapa tempat strategis seperti di sekitaran area kampus. Kemudian di sini saya akan mendeskripsikan usaha. Yang pertama yaitu bidang usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner. Produk yang akan dijual yaitu berupa makanan sehat yang memiliki nutrisi yang tinggi, gizi seimbang, dan kalori yang rendah dengan tidak merubah rasa dan bentuknya. Sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari healthy food produk ini. Kemudian yang kedua, jenis produk atau barang atau jasanya. Di sini kami akan memberikan 2 jenis produk healthy food yang terdiri yang pertama yaitu gado-gado ayam dengan lontong beras merah dan telur rebus, dan yang kedua yaitu ayam rendang dengan healthy nasi lemak. Di sini kita tetap mengambil yang disebut dengan makanan pokok atau makanan keseharian mahasiswa, namun kita merubah bukan kandungan tapi kualitas dari produk tersebut. Jadi kita ketahui misalnya seperti gado-gado ayam dengan lontong beras merah dan telur rebus, mungkin orang awam atau orang yang tidak mengetahui konsep kita akan mengetahui, oh ini produk biasa yang kita makan. Tetapi sebenarnya di sini kita mengolahnya dengan nutrisi yang tinggi. Yang dimaksud dengan nutrisi tinggi di sini tuh nutrisi yang ada pada objek yang ada pada jenis produk tersebut tuh tidak hilang. Kemudian gizi di dalam jenis produk tersebut sudah ada gizi seimbangnya, misalnya 4 sehat 5 sempurnanya, dan kemudian kalorinya di dalam sini rendah. Objek pertama yang akan kita renovasi, bukan direnovasi tapi diperbaiki, yaitu mengenai kalori. Banyak kita ketahui bahwa mahasiswa itu makan hanya untuk kenyang, tetapi dia tidak memperhatikan kalori, tidak memperhatikan nutrisi, maupun tidak memperhatikan gizi yang ada pada makanan tersebut. Namun dengan adanya healthy food ini, maka kebutuhan-kebutuhan tubuh mereka akan terisi atau terpenuhi. Dengan kalori yang rendah ini, maka tidak akan membuat mahasiswa bisa dikatakan gemuk atau lain-lainnya. Kemudian ada keunggulan, keunggulan dan keunikan atau inovasi produk. Yang pertama yaitu kegunaan. 1 porsi menu gado-gado ayam dengan lontong beras merah dan telur rebus memiliki 457 kalori, sehingga sangat baik untuk memenuhi asupan protein harian tubuh. Dengan porsi segitu dan kalori yang ada, tubuh tentunya akan dapat menerima dengan baik, dan tentunya makan tersebut merupakan makanan sehat. Dikatakan sehat karena mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian nutrisi yang ada tidak hilang, gizi seimbang, serta kalori yang rendah. Hal tersebut tidak akan menyebabkan kenaikan berat badan. Keunggulan dari usaha kami yaitu terletak pada kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Yang selanjutnya yaitu keunikan atau inovasi produk, yaitu
Ciri dari produk ini yaitu kita membuat makanan dengan bahan utama pada umumnya ketika membuat menu tersebut dengan kombinasi lauk yang sama, cita rasa yang sama, namun kalori yang ada di dalamnya rendah. Tak jarang mahasiswa memperhatikan tingkat kalori yang ada pada makanan yang tentunya akan membuat mereka gemuk dan tidak sehat. Kemudian lokasi usaha kami akan dibuat di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Waktu dan jadwal kegiatan usaha, waktu operasionalnya yaitu pukul 9 sampai 9 pagi sampai 9 malam pada hari kerja yaitu Senin dan Jumat, dan pada pukul 13 sampai 21 pada hari Sabtu, dan hari Minggu kita tutup atau close. Kemudian ada dampak usaha terhadap lingkungan. Lingkungan, dampak usaha terhadap lingkungan yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ekonomi, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan menambah tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian ada sosial, yaitu dapat meningkatkan hubungan silaturahmi karena sering berinteraksi antar sesama tim serta dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga itu ada budaya, terdapat banyak rempah-rempah dan juga gurih dengan selera khas orang Indonesia. Kemudian ada resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai resiko bisnis yang terjadi dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama yaitu penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu kerusakan peralatan akibat sering digunakan. Dan yang ketiga yaitu munculnya pesaing baru yang akan membuat konsumen beralih ke tempat yang baru. Kemudian pengelolaan resiko atau cara pengelolaan untuk mengatasi resiko tersebut, yaitu yang pertama selalu melakukan evaluasi produk yang secara berkala, meningkatkan kegiatan promosi seperti meng-endorse produk ke influencer sehingga dengan cakupan followers dapat meningkatkan daya jual. Kemudian ada selalu membuat inovasi produk dan melakukan perbaikan kualitas. Kita selanjutnya akan membahas mengenai rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Healthy Food mempunyai target pemasaran yang cukup luas, yaitu mulai dari pelajar dan mahasiswa. Karena pada masa pandemik ini lebih menekankan penjualan melalui media sosial, sehingga kami menargetkan penjualan pada kaum milenial yang menginginkan makanan dengan cara yang enak dan dengan harga yang terjangkau. Wilayah pemasarannya sudah dijelaskan sebelumnya juga. Situasi persaingan di sini, persaingan pemasaran healthy food ini tidaklah terlalu ketat karena produk olahan tersebut masih sangat jarang ditemui di beberapa tempat atau lokasi, sehingga dari sisi pesaing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan healthy food ini. Kemudian ada jumlah dan harga produk, yaitu jumlah produk healthy food ini yaitu 40 item per hari. Jumlah produksi ini sudah termasuk full capacity. Untuk harga satu unit produk tentunya kita sangat mempertimbangkan kantong mahasiswa pada umumnya, sehingga kami menetapkan harga yang sama dalam setiap variannya, yaitu dengan yang dijual dengan harga 15.000 secara menyeluruh dengan porsi disesuaikan dengan mahasiswa. Rencana produksi. Yang pertama yaitu ada bahan baku. Di sini saya tidak menuliskan secara rinci bahan-bahan yang akan digunakan dikarenakan ada beberapa bahan yang mungkin tidak dapat saya dapatkan di lain waktu atau bagaimana, jadi tidak semua dituliskan. Tapi yang di sini yang penting yaitu ada daging, nasi merah, bawang putih, cabai, tomat, kecap, garam, merica, tumbar, kaldu bubuk, gula pasir, telur, bumbu rendang, cabai rawit, dan sebagainya. Kemudian ada alat teknologinya, yaitu berupa wajan, wadah plastik, kompor gas, piring, pisau, talenan, spatula, gas, sendok, makanan, ulekan, dan sebagainya. Kapasitas produksi. Dalam merintis usaha ini, saya telah menentukan target produksi dengan pertimbangan pengelolaan usaha healthy food ini, yaitu semua kalangan pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sehingga kami menetapkan kapasitas produksi sebesar 40 item per hari. Jadi kurang lebih produk ini selama 1 bulan yaitu sebesar 960 item, dan itu sudah termasuk full capacity. Baik, di sini kita sudah sampai di penutupannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penutupnya.
healthy food sebagai makanan yang memiliki cita rasa yang tidak berubah dengan sentuhan modern. Makanan ini akan menjadi makanan yang menyehatkan. Bisnis yang akan saya jalani ini bisa menjadi bisnis yang terkenal hingga luar daerah jika saya serius dan tekun menjalaninya. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis secara setengah-setengah meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan usaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Baik, sekian dari presentasi mengenai bisnis plan atau perencanaan wirausaha dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.